bahwa hanya karena beliau posisinya sudah melepas jabatan, lalu kemudian datanglah Musbidah Baik. Kalau itu kami tidak terlalu gelisahkan. Yang kami gelisah adalah foto-foto di akun media sosialnya mereka, yang begitu dibangga-banggakan. Ada fotonya, mohon maaf, dengan salah satu pejabat di kepolisian RI, yang itu waktu mereka bangga-banggakan begitu. Ada fotonya, mohon maaf, dengan salah satu ketua partai penguasa di negeri ini, dibangga-banggakan itu Pak. Sehingga kami membaca ini adalah intervensi kekuasaan di negeri ini. Lalu jadi disitulah kami rasakan, pada akhirnya kami di belakang, sehingga kami melawan algojo di bangsa ini, yang itu sangat merugikan daripada masyarakat kami sendiri. Sehingga mudah-mudahan dengan curhat kami kepada kawan-kawan semua, bisa memahami bahwa kami sedang memperjuangkan demokrasi yang sebenarnya begitu. Kami tidak takut PSU dengan berkali-kali, silakan. Yang penting itu jujur. Tapi faktanya adalah ternyata hasilnya selalu kemudian penuh dengan intimidasi. Kepolisian kami sangat rasakan bahwa di situ mereka memihak pada salah satu pasangan calon. Kami rasakan itu, tapi kami diam. Buktinya pada waktu kemudian dekat-dekat hari H di PSBB kedua ini, kami mengadakan pertemuan untuk koordinasi tentang keamanan dan lain sebagainya di ruang Bapak Kapolres Muna. Pada waktu kita mengadakan pertemuan di dalam, ada apa juga? Di jendela, di situ ada popong senapan dan lain sebagainya, seolah itu menakut-nakuti kami ketika itu Bapak. Kami rapat di dalam ini untuk koordinasi dengan Bapak Kapolres bahwa kondisi kita dengan begitu sontanya, tapi ternyata di jendela-jendela kami lihat ada popong-popong senapan, lalu kemudian sengaja itu dibunyikan di apa semua, sehingga kami seolah merasa ketakutan di dalam itu. Ini kan tidak benar kalau ini dibiarkan di negeri ini berada. Ini yang kemudian kami rasakan. Orang-orang kami pada waktu dekat hari H, hanya karena didapat, dia kebetulan ada membawa senjata tajam yang itu tidak digunakan sama sekali untuk ini, lalu kemudian direkayasa, ditahan, dan kemudian sampai dengan saat ini kami berusaha untuk mengeluarkan yang bersangkutan. Begitu banyak prosedur, lalu kemudian di situ kami kesulitan untuk mengeluarkan orang-orang kami itu. Padahal mereka bukan pelaku begitu. Kawan-kawan kepolisian yang dekat dengan kami, hanya karena mungkin mereka sahabat kami, hanya karena mungkin mereka keluarga kami, dipindahkan dari luar Kabupaten Muna. Dan itu kami rasakan. Kami rasakan keluhan mereka. Ada beberapa nama yang kemudian itu dipindahkan, hanya karena dicurigai itu dekat dengan kami, dipindahkan. Kalau ini yang berlakukan, rusak ini institusi kepolisian di negeri ini. Jadi kami menghargai kepolisian, bukan institusinya, tapi ini ada perlakuan oknum yang kami mudah-mudahan ini bisa diselidiki lebih lanjut sesuai dengan permintaan koalisi daripada masyarakat Muna yang sudah masuk suratnya di kepolisian beberapa waktu yang lalu. Jadi ini mungkin yang kami rasakan sekali lagi bahwa kami memperjuangkan keadilan demokrasi yang sesungguhnya begitu. Bukan kami haus dengan kekuasaan. Kalau memang kemudian hasil PSU itu jujur dengan sejujurnya, oke, kami terima, legowo. Tapi yang kami rasakan adalah tidak jujur dan itu penuh dengan intimidasi. Maka ini yang kami lawan. Sampai kapanpun juga, kalau kemudian harus nyawa kami berkorban hanya untuk masalah ini, kami siap untuk lakukan. Karena ini adalah mempertahankan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi mungkin itu yang dapat. Terima kasih masih ada. DPT, kira-kira yang 135 suara itu bisa diidentifikasi Pak? Bukan di MK, karena amar keputusan MK dilakukan validasi data, tetapi tidak dimanfaatkan hasil validasi data itu. Sudah diplenokan, dihadiri oleh saksi pasangan calon mengenai penetapan DPT yang valid, tapi ternyata malam seperti dikatakan Adinda tadi Fajar, melalui demonstrasi itu dibatalkan, dicabut hasil pleno malam hari H. Pada hari H-nya kemudian salah satu anggota KPU tetap melakukan validasi data, itu dikeluarkan oleh kepolisian. Tadi saya kira sudah dijelaskan, kepolisian mengatakan kita tidak menjamin keamananmu kalau kau di sini, harus keluar. Keluarlah anggota KPU yang melakukan validasi data tadi. Dengan keluarnya anggota KPU yang melakukan validasi data, maka berbondong-bondonglah orang yang tidak memenuhi syarat tetap mengambil kartu suara dan memilih. Itulah kekalahan kita. Dan itu ada dalam C7 kehadiran mereka. Ada video. Ada. Coba kita laporkan dalam barang bukti. Ada. Videonya ketika polisi mengarahkan massa
masuk ke dalam TPS yang tidak memenuhi syarat, ada juga kami buktikan. Itu kelihatan nanti di Iya, Ada semua. video polisi memanggil massa yang tidak memenuhi syarat, ada videonya. Kemudian bukti kehadiran mereka tidak memenuhi syarat ada dalam C7, kami juga punya. Dan kami majukan ke Mabes semua Polri, Pak. di Mahkamah Konstitusi. Sudah diberikan ke Mabes Polri videonya? Ya? itu nanti saat sidang. Jadi Ya, Kesolimihan. iya sudah. Ibu kenapa? Kersolimin. Ya, itu intinya kami. Makanya tadi Pak Haji mengatakan sampai mati pun kami akan perjuangkan ini karena kami sangat dizalimi di sini. Pemimpin daripada anggota kepolisian. Anggota kepolisian yang memanggil masyarakat yang sebelumnya sudah dikeluarkan bahwa tidak memenuhi syarat. Kemudian karena ketua KPU dikeluarkan, ditarik keluar kepolisian, tidak boleh lagi berada dalam ruangan, maka kemudian Kapolsek memanggil orang-orang yang tidak memenuhi syarat tadi masuk kembali dan mengambil kartu suara dan memilih. Itulah kekalahan kita ada di sana. Itu sebenarnya. Itu yang kami protes. Sekaligus menjawab daripada teman tadi, harapan saya pada ketua MK yang baru maupun Kapolri, sebenarnya kami tidak tertarik siapapun ketua MK, yang penting prinsipnya jujur dan profesional melaksanakan tugasnya. Kepolisian harus profesional, mereka adalah kepolisian negara, bukan kepolisian golongan, bukan kepolisian klub tertentu, tapi mereka adalah kepolisian yang mengamankan aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu yang kita harapkan, dan saya berharap Kapolri yang baru ini bisa lebih jauh melihat daripada anggotanya yang tidak profesional. Sama dengan KPU juga harusnya jujur. Ada per KPU yang sudah dikeluarkan, ada keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan, ternyata semua tidak dilaksanakan, tapi dilanggar semua. Itu yang kita harapkan, kembali kepada kejujuran tadi. Anti pasca. Jadi kebetulan di sini ada kami punya organisasi namanya Forum Mahasiswa Pasca Sarjana Jakarta Raya Sulawesi Tenggara. Forum Satu-satu. Tolong panggilan. Mana petugasan? Nyaman Sekali lagi kepolisian. kita di panitia di hotel. Melalui kesempatan ini, saya ingin secara serius menanggapi pernyataan Nadar Hafiz Gumai. Saya ingin tegaskan kembali lewat kesempatan ini, saya mau tanggapi serius pernyataannya PLT KPU RI hari ini, Nadar Hafiz Gumai. Kebetulan dia hadir di Muna kemarin. Dia hadir di Muna dengan Arif Budiman. Saya ingin mau tegaskan, beliau di salah satu koran lokal di Sultra menyatakan pilkada Muna aman-aman saja, baik-baik saja. Saya rencana dalam waktu dekat saya laporkan di DKPP pernyataan ini. Kenapa? Ini sangat melukai hati masyarakat Muna. Mestinya beliau tidak boleh secepatnya menyimpulkan proses ini. Kenapa? Pada saat kejadian dia ada di tempat. Mestinya beliau sebagai KP pusat yang punya fungsi supervisi, mestinya jangan hati-hati melakukan pernyataan. Ini langsung menjustifikasi bahwa pilkada Muna aman-aman saja, sementara masalah begitu banyak ditemukan. Yang paling sederhana adalah mengabaikan hasil validasi DPT. Dan ini kerja-kerja KPU Kabupaten Muna, mereka diberikan surat edaran. Ada dua surat edaran yang diberikan oleh KPU Pusat sebagai juknisnya mereka dalam mereka validasi. Nah, tiba-tiba KPU Pusat pasca pleno KPU mengatakan bahwa pilkada Muna aman-aman saja. Ini apa ini? Ini sangat tendensius. Dan ini saya gugat, saya bilang, saya akan gugat ini. Maka tolong ditulis. Saya persoalkan pernyataan ketua KPU Pusat hari ini. Kemudian kami berharap kemarin turunnya dari Kemenpolhukam, turunnya Bawaslu RI, turunnya KPU Pusat, mestinya berbanding terbalik dengan situasi pilkada terjadi hari ini di Muna. Mestinya harus lebih bagus, tapi ini justru lebih parah. Ada apa ini? Mestinya hadirnya lembaga ini justru akan lebih minim pelanggaran. Yang 9 Desember cuma 7, ini puluhan. Ini kan luar biasa ini. Nah ini kami sebagai masyarakat yang merasakan di sana, aduh, ini sangat luar biasa ini. Ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa kalau di kampung saya begitu luar biasa intervensi ini? Siapa yang main barang-barang ini?
Iya. Dan saya sebenarnya menarik kalau ini diinvestigasi di persoalan. Menarik sekali. Saya mohon teman-teman wartawan, karena kenapa? Masalah di Mona bisa jadi terjadi masalah di daerah lain. Mungkin karena mereka tidak expose. Nah ini kan masalah terus bangsa ini. Karena saya berpikir, oh ini bisa jadi terjadi di daerah lain ini. Cuma karena mereka mungkin tidak mampu berjuang di Jakarta. Nah ini masalah Republik. Makanya kami minta kepada pemerintah yang kemarin diwakili oleh Kemenpolhukam turun di Mona, ini harus bertanggung jawab ini. Jangan sampai laporan mereka, hasil evaluasi mereka besok seperti pernyataan Ketua KPU Pusat, ini masalah. Makanya besok kami akan audiens ke Kemenpolhukam, mempertanyakan seperti apa hasil investigasinya mereka kemarin di lapangan. Jangan sampai laporannya bagus-bagus saja, sementara faktanya luar biasa. Nah ini